Willa dan rempah kesayangan ibu. La 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 la. Hai belalang, di mana kamu? Willa mengangkat kaca pembesarnya ke sana sini sambil bersenandung dengan semangat. Itu dia. Aku akan menangkapmu. Dalam satu ayunan, Willa tak sengaja mematahkan satu dahan daun jeruk, tanaman rempah ibunya. Seluruh tubuhnya langsung membeku. Ya ampun, tanaman kesayangan ibu. Dari dalam rumah terdengar ibu memanggil, "Willa, ayo sarapannya sudah siap." Willa masih saja terdiam, lupa akan belalang, terlalu kaget dengan situasi tanaman patah. Apa yang harus aku lakukan? Willa hampir menangis. "Willa!" Suara ibu kembali terdengar. "Bagaimana Willa, dapat belalangnya?" tanya ibu sambil menyuapi adik. Belum, Bu. Willa berusaha menyembunyikan rasa bersalahnya. "Tidak apa-apa Willa, selesai sarapan kita cari bersama ya." Tidak usah. Willa hampir berteriak. Kenapa?" Aku ingin melakukannya sendiri. "Oh, baiklah." Di dapur, Willa sibuk mencari sesuatu. Di keranjang sayuran ibunya, dia menemukan beragam daun rempah. Ada pandan, kemangi, daun salam, seledri, dan bawang kucai. Wah, ini sepertinya sama dengan tangkai yang aku patahkan. Willa punya ide brilian. Di halaman rumah, Willa sibuk memilih daun mana yang cocok untuk menggantikan tanaman rempah ibunya. Aku harus selesai sebelum ibu menyirami mereka. Willa penuh tekad. Yuk, cari tahu rempah apa saja yang ada di dalam keranjang ibu Willa. Ada daun pandan, jahe, daun kemangi, daun salam, kencur, kayu manis, pala, serai, daun bawang kucai, daun seledri, dan lengkuas. Willa mencoba satu persatu rempah di keranjang untuk dicocokkan, tapi tak ada yang sama persis. Akhirnya Willa terpaksa memilih daun salam karena menurutnya paling mirip dengan daun jeruk. Tada! Selesai! Seru Willa dengan riang sambil mengangkat kedua tangannya. Tanaman daun jeruk yang dahannya patah sudah tersambung tangkai daun salam dengan tambalan selotip di sana sini. Sore hari, Willa asyik bermain dengan adiknya. Ibu menyiram tanaman di halaman, lalu terkejut dengan dahan daun jeruk yang penuh selotip. Ibu pun memanggil Willa. "Ada apa ini, Willa?" Maafkan aku, Ibu. Willa mencoba menjelaskan. Ibu pun tersenyum dan hampir tergelak. "Willa, kamu kreatif sekali. Terima kasih sudah mau jujur sama ibu. Kamu tahu tanaman apa yang tidak sengaja kamu patahkan?" Willa menggeleng. "Kemari, ibu ingin memberitahu sesuatu." Mereka pun menghabiskan sepanjang sore di halaman sambil belajar mengenal nama-nama tanaman rempah. Ayo bantu Willa memperbaiki tanaman yang rusak dengan tanaman yang sama. Tadi yang patah daun jeruk ya. Ini tapi namanya daun pandan. Apakah cocok? Tidak cocok. Bagaimana dengan daun salam? Tadi Willa menggunakan daun salam. Ya, mirip sih, tapi belum ya teman-teman. Bagaimana kalau daun kucai? Daun kucai sama sekali tidak sama. Kita yang lain aja ya. Ini daun kemangi. Daun kemangi, tidak cocok juga, warnanya saja sudah beda. Bagaimana kalau daun seledri? Daun seledri bentuknya beda. Aha, ini daun jeruk, pasti sama. Kan? Berhasil. Rempah-rempah adalah tanaman yang biasa digunakan sebagai bumbu, penguat cita rasa, pengharum, juga pengawet makanan. Setelah ini, kita akan belajar berbagai macam rempah dengan kartu-kartu rempah yang ada di sini ya teman-teman. Kayu manis ini punya harum yang khas loh. Biasa dijadikan bahan wedang dan aneka masakan, diantaranya sup rempah dan rawon. Kulitnya melungker-melungker kayak gini ya teman-teman. Dan ini manfaatnya.
Kemiri ini bentuknya bulat-bulat, teksturnya seperti kacang ya, dan luarnya agak berselimut kayak pakai bedak gitu. Bisa buat mengentalkan masakan. Cantik ya bunganya, bentuknya kayak bintang nih. Buat teh bisa, wedang, atau masakan seperti kari, gulai, dan lain-lain yang berbumbu kuat. Dikenal sebagai Queen of Spice atau Ratu Rempah, pala memiliki aroma dan rasa yang unik. Bisa dibuat masak sop atau perendam daging. Kulitnya keras dan ini tampilan bagian dalamnya jika sudah dibelah. Ini kayu secang. Kayu secang air rebusannya berwarna merah. Bisa dibuat wedang, rasanya manis asin. Ini kapulaga, rasanya gurih dan agak manis, biasa dipakai untuk masak kebuli, nasi biryani, teh masala, dan lain-lain. Kalau ini namanya cengkeh ya teman-teman, bentuknya pasti mudah diingat. Aromanya pun khas, bisa dibuat bahan wedang, sup rempah, rawon, dan lain-lain. Lada, bentuknya bulat kecil. Ada jenis lada putih dan lada hitam, biasa dipakai sebagai bumbu sop, tumisan, mie, juga steak. Andaliman atau dikenal dengan merica Batak. Rasanya pedas dan agak getir ya, biasa dipakai untuk memarinasi daging. Dan ini andaliman yang sudah kering. Kalau yang ini kecombrang, cantik ya warnanya. Dikenal juga dengan honje atau kantan. Aromanya perpaduan serai dan daun jeruk. Bisa dibuat sambal dan campuran berbagai masakan. Nah, kalau ini udah pada tahu kan namanya jahe. Bagian dalamnya berwarna kuning muda. Rasanya pedas dan hangat. Ada juga jenis jahe merah yang rasa pedasnya lebih kuat. Biasa dipakai untuk membuat wedang, sup, dan berbagai masakan. Nah, kalau temannya jahe ini namanya kunyit. Siapa nih yang suka makan nasi kuning? Ya. Nah, nasi kuning atau yang suka makan kari, juga minum jamu bisa pakai ini ya. Bagian dalamnya berwarna orange. Kemudian kencur. Kencur rasanya pedas dan menyengat, tapi lebih lembut daripada jahe. Bagian dalamnya berwarna putih dan ukurannya lebih kecil-kecil ya. Kita lanjut, lengkuas atau biasa kita kenal dengan laos. Bagian dalamnya berwarna merah muda yang cantik. Temulawak, bagian dalamnya berwarna oranye dan di pinggirnya berwarna kuning muda. Selain dimanfaatkan untuk jamu, ternyata bisa juga diolah menjadi tepung, kue kering, manisan, kerupuk, cake, dodol, dan permen jelly. Jeruk nipis seringkali digunakan sebagai olahan minuman atau pelengkap hidangan soto. Ada yang belum pernah cobain? Cobain dulu deh. Pasti bikin mata kamu kedip-kedip karena rasanya kecut banget. Ini adalah buah vanili. Yang berwarna hitam adalah vanili yang sudah kering dan siap diolah dan digunakan. Karena aromanya yang harum, vanili seringkali digunakan sebagai bahan kue dan juga minuman. Nah, ini nih bagian dalamnya ya. Bijinya kecil-kecil sekali. Dan ini wangi banget loh. Daun salam. Daun salam ini biasanya dipakai untuk bumbu masakan berkuah ya. Meski daunnya beraroma wangi, tapi rasanya pahit dan kelat atau sepet. Selanjutnya sereh. Sereh ini biasa dipakai untuk berbagai bumbu masakan dan juga wedang. Aromanya sangat khas dan wangi. Kalau yang ini asam jawa, sesuai namanya, asam jawa digunakan untuk memberikan rasa asam pada masakan. Contohnya sayur asam, asam-asam, permen asam, sambal, bumbu asam manis, dan berbagai masakan lainnya.
Selain yang sudah disebutkan tadi, masih ada beberapa bumbu lain seperti ketumbar. Ketumbar ini sering kali dipakai untuk bumbu goreng, tumis, dan banyak masakan lainnya. Ada juga kunci. Temu kunci ini menjadi ciri khas nih, biasanya dipakai untuk masak sayur bening atau sayur bayam. Kemudian jinten. Jinten ini bentuknya seperti bulir padi ya. Rasanya pedas hangat, biasanya dipakai untuk masak kari, gulai, opor, soto. Lalu apalagi ya? Dan yang terakhir ada kluwek. Nah, kluwek ini menjadi bumbu utama pada rawon ya yang kita kenal karena dia memberi warna hitam dan rasa gurih yang khas. Kalau kluwek yang di video ini nih bagian dalamnya udah dikeluarkan ya. Ini dia nih bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu ngajak anak-anak untuk explore mereka semua. Jadi nggak sabar nih pengen lihat ekspresi mereka bakal gimana ya. Tonton sampai habis ya teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Sekarang Kai sama Dekia mau sama-sama belajar mengenal bumbu dapur, bumbu-bumbu yang ada di dapurnya ibu. Ini ada banyak sekali ya teman-teman, bisa lihat ada banyak. Nah, ini ada kartu di sini. Kita akan kenalkan mereka beberapa ya. Ya, mari kita coba apakah mereka sudah tahu. Udah, coba ya. Coba yang ini namanya apa? Cari mana yang cocok? Ini. Ya, cocok itu ya. Udah tahu belum namanya apa? Ini. Vanili. Vanili, iya. Vanili itu vanilinya udah kering ya, warnanya hitam. Kalau yang masih hijau ada nih yang ini vanili yang masih hijau. Itu bisa dibuat kue loh karena baunya wangi. Boleh dicium coba baunya kayak apa? Enak, ada wangi-wanginya ya? Iya, itu bisa buat bahan kue. Terus ibu tebakin lagi. Diingat-ingat ya namanya itu vanili. Adek. Ya gini ya kalau main sama anak. Nah, ini kita coba kasih ini. Apa ini? Mana cari yang sama? Cari yang sama, potongannya agak ibu kecilin udah. Nah, iya sama ya, kuning itu namanya temulawak. Temulawak. Iya, temulawak. Temulawak itu bisa buat jamu, biar Mas Kais doyan maem. Bisa buat nambah nafsu makan. Bisa bikin jamu. Gimana baunya, Mas? Enak. Iya, enak ya. Warnanya apa? Warnanya oranye kecampur kuning. Warnanya oranye sama kuning dan bentuknya dia agak besar ya teman-teman. Agak besar. Terus lagi ya. Ini. Cari yang mana? Ya, apa itu? Kayu? Kayu kencur. Kayu kencur. Kayu secang. Kayu secang. Iya, kayu secang. Kayu secang bisa dipakai buat campuran wedang, jamu, bisa ya. Manfaatnya banyak sekali. Apa dek? Ini apa? Pala. Cari mana? Pala, Mas. Pala. Iya, itu yang udah dibelah ya. Aslinya yang masih bulat. Ya. Coba ada baunya nggak sih? Itu bisa bikin sop. Bisa buat bikin apa lagi ya? Ada aromanya ya? Udah inget belum aromanya? Hingga aromanya nggak terlalu terasa kalau belum dimasak ya teman-teman. Nah, adek yang tebakin ya. Apa itu dek? Kayu manis. Cari mana? Kayu? Manis. Bentuknya? Mirip kayu tapi bisa dimakan kayak Bukan dimakan. Itu buat campuran masakan bisa. Terus apa lagi, Mas? Buat wedang bisa, hangat-hangat sore-sore yang Mbah biasa buat. Terus wangi deh. Coba itu dicium Mas Kais. aromanya
Kayak bunga melati. Iya dah. Wangi. Enak ya. Itu bisa bikin nambah wangi masakan. Kayunya melungker-melungker ya. Ini. Kayunya melungker-melungker. Adik mau tebakin apa lagi, Dek? Coba yang Gimana tebak-tebakan? ini loh, Dek. Nah, ini, Dek. Apa ini, Dek? Ini apa? Apa, Mas? Kuncir. Ya, kuncir. Kunyit. Mas Kais baru belajar baca ya. Kunyit. Baru belajar baca. Nah, cari mana kunyit? Kunyit. Kunyit. Kunyit warnanya oranye. Yang mana ya? Yang apakah yang ini atau yang ini? Kalau belum kelihatan dalamnya dia bingung ya. Nah, ini loh Mas. Apa? Kunyit buat jamu juga. Ini kalau kena tangan bisa kuning loh, kayak jempolnya ibu nih. Coba aromanya gimana? Biar tahu. Aromanya kayak rasanya jahe. Ya, mirip jamu-jamuan ya. Adek digigit semut ya. Nah, ini Ibu kasih tahu. Nah, kalau yang ini daun jeruk ya, di kartunya nggak ada, tapi ini daun jeruk. Kalau kita sobek, daunnya sobek Mas, daunnya. Ini seger baunya. Sobek sedikit. Nah, cium. Gimana? Kayak rasanya jeruk. Ya, seger ya. Ini bisa buat peyek, bisa buat campuran peyek biar seger. Urap-urap bisa. Nah, itu apa? Jeruk. Jeruk nipis. Ini di sini ada. Nah, ini dia. Jeruk nipis itu yang sudah dibuka, yang masih seger ada. Ibu-ibu pasti tahu ya. Nah, ini adik-adik jeruk nipis. Kalau dibuka seperti itu ya. Rasanya gimana kemarin Mas Kay sudah coba kan? Pahit. Bukan pahit juga sih. Kecutnya kecut banget sampai kedip-kedip ya. Terus mana lagi yang Mas Kais belum tahu? Ini nih yang kayak kacang nih apa? Yang kayak pakai bedak itu loh. Nah, ini apa ini? Mana kartu? Kartu. Mau baca? Tahu nggak kemarin ini apa namanya? Gak tahu. Nah, ini kemiri atau candle nut ya. Kemiri. Kemiri bisa buat masakan kental. Kemiri. Teksturnya kayak Biji kacang. kemiri. Iya. Kayak kacang ya. Nah, ini yang bentuknya cantik ini apa Mas? Coba Mas. Kayak bunga. Bunga mana ya? Bunga lawang. Bunga lawang. Iya, bunga lawang. Bentuknya ya bunga atau peka ya. Kayak apa ya? Bintang ya. Kayak bentuk bintang ya Mas ya. Bintang. Bintang kecil. Apa Dek? Bintang kecil. Ini namanya bunga lawang. Baunya coba. Ya, seperti itulah baunya ya. Karena ini aroma, teman-teman, kita susah ya mau mendeskripsikan, mau bilang kayak apa sih baunya. Ya, nanti bisa dicoba di rumah ya. Nah, ini kebetulan karena datangnya sudah beberapa hari yang lalu, jadi agak layu ya. Di sini jarang ada di tempatnya kita, jadi kemarin pesan dan sayangnya agak layu, tapi alhamdulillah masih bisa segar ya, masih lumayan segar, bisa dipakai belajar, bisa buat masak kecombrang.
Cantik ya kelopaknya, warnanya pink segar. Bunga Mm-mm. ketoprak. Kalau ini Mas Kais, ini kunci. Ini Kok biasanya kayak kunci ceklik pintu. panjang. Kunci buat masak bayam. Bayam. Kalau yang itu apa ya namanya? Kapulaga. Kapulaga. Kapulaga hijau agak kecil. Kalau sudah kering Ibu, lebih besar sedikit. ibu. Kenapa? Ini kok di bawahnya juga ada tulisannya. Iya, biar bisa dibaca. Itu namanya kapulaga. Ada aromanya nggak? Kapulaga. Ada baunya nggak? Ada. Ada. Coba Ibu. Ini bisa buat obat juga ya, teman-teman. Jadi kebanyakan di sini manfaatnya sudah kita tuliskan di video ada ya. Hampir sama sih. Intinya untuk menjaga kesehatan tubuh dan banyak lagi manfaat lainnya ya untuk mengobati penyakit-penyakit. Apalagi yang belum? Nah, ini nih. Ini jarang juga di tempat kita ya. Karena ini khas daerah Batak katanya, merica Batak. Nah, itu dia. Apa, Mas? Andaliman. Andaliman kalau masih muda warnanya hijau seperti itu ya. Ini kok karena kebetulan tapi ini sudah kok kering. Nggak ada kayak gini ya, merah hijau. Cium. Baunya, diingat-ingat baunya. Kayak Belum tahu ya. Andaliman. Rasanya pedes katanya. Ibu, tapi Dalam. kok nggak sama warnanya yang digambar? Ini masih segar di pohon Mas Kais. Kalau yang sudah hitam ini yang sudah kering. Terus apalagi yang belum? Sereh. Nah, ini sereh. Tuh ada tanaman sereh di belakang. Nah, kecil-kecil ya. Kalau ada lagi sebenarnya kalau yang digambar ini, iya itu daun sereh. Serehnya lumayan kecil. Kalau yang digambar ini serehnya mantap, ini besar ya. Nah, ini jahe. Jahe buat wedang, buat biar ndak masuk angin hangat-hangat. Nah, ini cobain deh. Baunya rasanya pedas, manis. Ibu, ini mana? Itu lengkuas. Kalau yang ini cengkeh. Nah, cengkeh Mas Kais lihat. Yang mana kira-kira? Yang mana? Dicium aromanya itu lumayan menyengat. Nah, seperti itu ya cengkeh. Bisa menghangatkan badan. Banyak ya teman-teman, itu tadi macam-macam rempah. Sebenarnya selain ini ada banyak sekali rempah-rempah yang masih bisa kita pelajari ya. Di berbagai daerah kadang juga beda-beda. Oke, sudah dulu sampai di sini ya teman-teman. Semoga videonya bermanfaat dan bisa mengenalkan teman-teman sama macam-macam nama bumbu dapur. Dadah dulu. Assalamualaikum. Ya, masukkan temulawaknya. Kita tanam, guys. Semoga tumbuh ya. Adik mau pegang juga.